Pertanyaan tentang apa arti lagu Shine, saya akan serahkan kepada Sam untuk menjawab. Tapi pertanyaan terakhir itu senang banget menggelitik saya buat jawab. Oke, sekarang 2022 menuju 2023, Girlband udah gak seramai dulu. Sekarang ada JKT di sana, gitu. Pertanyaan ini saya tunggu loh Kak. Thank you. Jawabannya sederhana. Kami itu ada bukan buat ngalahin siapa-siapa Kak. Kami buat ngalahin diri sendiri. Gitu. Jadi kami memang mengencourage mereka, mendidik mereka tuh untuk ngalahin diri sendiri. Sebenarnya dari tadi ya, dari saya sebut beberapa nama, ada yang cantik banget postingannya cuma 2, tuh orangnya di situ saya tunjuk. Sekarang udah mulai posting dan kami memang begitu. Jadi ketika kami merilis produk pertama ini Sun, tidak bertujuan untuk menyaingi siapa-siapa. Kami ngalahin diri sendiri dulu deh Kak. Terus kami menularkan energinya aja. Nanti menang kalah urusan lain. Jadi itu aja. Terima kasih. Ayo jawab. Baik. Nah, kalau misalnya arti dari lagu Shine sendiri itu kita tuh mau mengajak semua anak bangsa untuk bangga dengan karya anak bangsa, lagu-lagu Indonesia yang emang menceritakan tentang identitas kita sebagai anak muda Indonesia gitu ya. Jadi maksudnya itu jangan terus-menerus kita mengikuti arus tren. Cintailah karya dan identitas kita sebagai anak bangsa Indonesia gitu. Oke, berikutnya ya sebelumnya ya terima kasih Karangga buat pertanyaannya. Jadi memang ya dari aku di Girlband sebelah dan aku yang di tempat aku yang sekarang di Sun itu memang kalau di sana dulu aku mendapat privilege buat belajar banyak, buat aku belajar jadi performer di atas panggung gitu. Dan memang pengalaman-pengalaman itu aku bawa ke sini itu bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi memang di sini kadang kalau misalnya teman-teman aku di Sun itu nanya kayak Tasya ini gimana ya caranya, misalnya kalau misalnya deg-degan di panggung gimana, kalau misalnya aku lagi insecure kayak gimana, kayak gitu-gitu sering banget mereka datang ke aku bisa jawab mereka gitu berdasarkan pengalamanku. Tapi bukan berarti juga aku udah yang paling leader di sini, aku yang paling mentor mereka, karena ternyata banyak banget juga yang bisa aku pelajari dari teman-teman aku di Sun ini yang masih menggebu-gebu, yang masih dengan semangat pertama kali akan naik panggung, itu juga banyak aku contoh dari mereka. Dan kalau untuk manajemen sendiri, kadang-kadang aku suka juga udah di tahap aku bisa berdiskusi sama Dedi, sama Kak Tina, sama teman-teman yang lain soal nantinya kalau di balik layar tuh kayak apa sih gitu. Jadi kesempatan yang aku datang kedua kali ininya itu sangat berharga dan sangat apa ya, kayak ingin aku manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Berikutnya Nabila. Oke, terima kasih Karangga atas pertanyaannya. Iya, memang dari kecil tuh aku pengen banget nih jadi artis. Cuman di umur setelah 5 tahun aku tuh kayak mentok gitu. Gimana ya caranya aku jadi artis? Jalannya lewat mana ya? Aku lebih ke gitu sih pertamanya. Terus kayak karena aku mentok, terus aku nggak tahu harus jalannya lewat mana. Akhirnya aku emang nyoba untuk kerja dulu gitu. Terus habis itu akhirnya pas aku nyoba kerja ya aku nemuin jalan ya. Aku juga nggak tahu, mungkin dikasih sesuatu sama Allah untuk kayak jalan menuju aku menjadi entertainer ya. Terus habis itu setelah aku lolos, betul banget aku berhenti kerja dari tempat itu karena aku ingin melanjutkan impian aku di sini dan aku ingin berkarya dan aku pengen banget jadi entertainer yang memberikan energi positif gitu. Oke, terima kasih Nabila. Ada lagi silakan dari rekan media. Bagaimana? Ada satu lagi, boleh sebutkan nama dan dari mana? Terima kasih, saya Ari dari tabloid Bintang. Mas Teguh, selamat Mas Teguh. Kalau melihat Mas Teguh ini identiknya sama Cherry Bell dan nggak bisa dipisahkan gitu. Iya. Lihat akhirnya ngelihat teman-teman Sun sendiri, ya ini Cherry Bell juga jangan gitu kan. Nah, ada keuntungan ada kerugian semua gitu kan. Keuntungannya mungkin ya Cherry Bell udah namanya udah besar sekali gitu. Kalau anak-anak dikaitkan dengan Cherry Bell ya untuk ngangkat juga. Tapi di satu sisi lagi akan jadi beban karena akan dibandingkan terus begitu. Kalau Mas Teguh mau posisikan
Sani ini sendiri di mana? Mungkin sejajar atau seperti apa? Mungkin pengganti atau penerus atau seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritakan, Mas. Makasih Mas. Gara-gara Mas ini ya langsung nggak ngantuk gue. Harus konsen jawabnya tuh. Pertanyaannya menarik soalnya. Itu benar banget Mas. Jadi terima kasih untuk pertanyaan super cerdas ini. Betul. Jadi menganalogikan kalau saya pakai nama Cherry Bell lagi itu bawa beban. Itu udah pasti dibanding-bandingkan. Tapi kalau misalnya enggak, terus gimana posisinya saat ini? Betul banget. Posisinya adalah di sayanya sih Mas. Jadi memang saya mendeklarasikan diri sebagai kreatornya Cherry Bell. Saya bareng Dino waktu itu, dia foundernya. Cuman dari mulai Cherry Bell audisi, lagu, konsep itu saya buat. Saya harus berani ngeklaim ini. Gitu. Jadi ketika klub ini mulai bangkit lagi, bahkan partner-partner di Cherry Bell saya dulu membuat lagi, saya juga percaya diri. Jadi posisinya di mana? Posisinya di bumbunya Mas. Jadi betul sekali bumbunya tetap iya bentukannya di Cherry Bell lagi gitu. Cuman saya jadi percaya satu hal, saya yakin ketika saya punya visi misi, mata saya masih bagus, mata dalam arti positif ya Mas, melihat orang masih bagus. Saya dibantu oleh partner dari Adia Group dengan bagus. Jadi posisinya saya menempatkan ini bahkan bukan second layer, bukan penerus, ini hal baru aja. 2012 saya berhasil dengan Cherry Bell, biarkan mereka jadi legend. 2022 saatnya saya dan saya. Thank you. Oke, mengingat waktu, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, silakan. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Saya Iksan dari FIFA. Ngomong soal sosial media kan kemarin sangat ramai ya. Dibilang gaya berpakaiannya, mohon maaf, mirip biduan dangdut seperti itu ya. Di Twitter kan seperti apa, itu akan mengubah penampilan kedepannya. Ada apa itu akan dijadikan ciri khas oleh saya. Terima kasih. Silakan. Melek lo gue bener langsung. Tadi itu pikirannya udah lapar kan, melek pertanyaannya bagus. Tapi saya mau menantang San. Gak ada ya satu ya beginners sudah terdidik dengan baik 1 tahun. San harus bisa jawab ini. Ayo jawab. Tasya. Kalau dari kita sendiri waktu kita baca, kita kan sempat lihat juga ya tweet yang viral itu. Tadi bilang ini kok girl band kayak biduan, kok girl band kayak grup dangdut. Tapi sebetulnya kembali lagi ya, kita sebetulnya bingung kenapa hal itu harus dijadikan sebagai negatif komen. Emangnya ada apa dengan dangdut? Emangnya ada apa dengan jadi biduan? Emang itu hal yang jelek? Kita menganggap itu bukan hal yang menjadi suatu kritikan gitu buat kita. Dan nantinya jawaban apakah itu akan menjadi ciri khas, apakah itu menjadi konsep, apakah kita akan mengubah, nanti kayaknya bisa kalian lihat sendiri di live performance kita setelah ini.